Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua, sore hari ini kita menikmati sebagai anugerah Tuhan dalam keberadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan kita akan melihat satu tema mengenal dan dikenal. Ya, mengenal dan dikenal. Mengenal dan dikenal ini tentu bukanlah hal yang asing bagi kita, apalagi kita ini sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk kita bersosialisasi, membutuhkan untuk orang lain untuk bisa membantu, bisa menolong, atau kita yang membantu dan menolong orang lain dan sebagainya. Maka dalam sebuah hubungan sosial tersebut, kita mengenal dan juga dikenal. Jadi idealnya dalam sebuah hubungan relasi, itu kita mengenal dan dikenal. Tetapi tidak hanya dalam hubungan dalam manusia saja, tetapi kepada Tuhan pun kita juga kenal istilah ini, mengenal dan dikenal. Mari kita lihat lebih dulu Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14, firman Tuhan dikatakan demikian. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Sekali lagi saya bacakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, mengenal dan dikenal ini berasal dari kata kenal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia online yang saya ambil sebagai referensi, mengenal dan dikenal ini berasal dari akar katanya kenal, yang berarti satu, tahu atau teringat kembali. Contoh, baru mendengar suaranya aku sudah kenal siapa dia. Arti yang kedua, tahu atau mempunyai rasa. Sebagai contoh dituliskan tidak kenal malu. Kemudian ada yang ketiga, pernah tahu. Dalam kurung bersahabat. Contohnya saya belum kenal dengan orang itu. Ya, atau yang keempat, mengerti dan mempunyai pengetahuan tentang. Sebagai contoh, sebagai warga kita belum kenal aturan dalam kurung di situ, hukum dan pajak. Jadi sebagian warga kita belum kenal dalam kurung aturan, hukum dan pajak. Ya. Jadi kata kenal ini saya lebih condong memakai dalam bagian sore hari ini adalah mengerti atau mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Jika Yohanes 10:14 katakan, "Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku," bisa dikatakan bahwa Yesus dikenal oleh domba-dombanya dan Yesus mengenal domba-dombanya. Domba-domba itu mengenal Yesus dan domba-domba itu dikenal pula oleh Tuhan Yesus. Demikian pula yang saya katakan tadi bahwa di dalam sebuah hubungan antar manusia ada fase perkenalan awal.
Ketika dulu kita masih kanak-kanak, mungkin yang sempat mengenyam pendidikan di playgroup atau di taman kanak-kanak, pertama kali kita keluar dari rumah, rasanya nggak ada yang kita kenal. Maka pada waktu masuk ke sekolah tersebut kita masih malu-malu, masih harus tarik-tarik orang tua ke dalam kelas dan sebagainya. Karena itu adalah fase-fase awal perkenalan antara hubungan manusia dan manusia yang lainnya. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, setelah melewati fase pengenalan tersebut, kita sudah lebih familiar. Kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Kita dikenali dengan identitas nama kita. Kita mengenali orang lain dengan identitas namanya. Hubungan itu berlanjut lebih dekat dan lebih jauh antara manusia. Tidak jauh berbeda dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Juga ada fase saling mengenal. Sekalipun lebih banyak, fase mengenal itu ada pada manusia. Ya, sebab kita tahu Tuhan dalam kemahakuasaannya, Dia mengerti, Dia tahu seluk-beluk kehidupan setiap manusia. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, apapun yang ada pada manusia tersebut. Sementara manusia perlu lebih intens mengenal Tuhan sehingga memiliki hubungan yang lebih dekat, memiliki hubungan yang lebih erat, memiliki hubungan yang lebih dalam. Manusia perlu mengenal Tuhan dan terus-menerus menambah pengetahuan tentang Tuhan. Maka dalam KBBI online yang saya ambil tadi bagian 4 saya sangat suka. Mengenal, dari kata kenal itu berarti mengerti atau memiliki pengetahuan tentang, jika mengenal Tuhan itu tentang Tuhan. Mengerti tentang Tuhan, memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Jadi manusia yang membangun relasi dengan Tuhan, atau saya boleh katakan lebih tepatnya, Tuhan yang ingin membangun kembali relasi dengan manusia, sebab sudah terjadi problem antara Tuhan dan manusia sejak awal di Adam dan Hawa. Ya, hubungan yang baik antara Tuhan dan manusia rusak oleh karena dosa, maka Tuhan ingin memulihkan relasi tersebut. Dan manusia harus belajar lebih mengenal Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yohanes tadi adalah satu gambaran hubungan yang ideal. Tuhan berkata, aku gembala yang baik, aku dikenal domba-dombaku dan aku mengenal domba-dombaku. Kalau dari sisi domba-domba, dari sisi anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan tersebut mengenal Tuhan dan anak Tuhan tersebut dikenal oleh Tuhan. Jadi idealnya adalah manusia yang mengenal Tuhan, idealnya maka manusia tersebut akan dikenali oleh Tuhan. Manusia yang mengenal Tuhan idealnya dikenal oleh Tuhan. Tetapi faktanya ada banyak manusia yang mengaku kenal Tuhan tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Ada banyak manusia yang mengaku kenal Tuhan tetapi dia tidak dikenal oleh Tuhan. Minggu lalu saya kasih contoh sedikit, saya cuplik sedikit. Ya kan? Kalau kita bilang tahu nggak dengan presiden kita, tahu, kenal, ya kenal secara sepintas. Kenal nggak presiden dengan kita? Dikenal nggak kita dengan beliau? Ya, mungkin kita nggak dikenal. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan yang erat dengan beliau. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang sudah dekat dengan beliau.
atau mengajukan diri untuk meneliti apa sih kunci sukses dari seorang presiden dan sebagainya, maka mengajukan untuk tinggal bersama atau memperhatikan dengan seksama apa yang dikerjakan oleh presiden. Maka selain mengenal presiden, dia juga akan dikenal oleh presiden. Dari Yohanes 10:14 tadi kita bisa menarik sebuah garis lurus benang merah bahwa idealnya seseorang yang kenal Tuhan, maka dia harus dikenal juga oleh Tuhan. Tapi saya tuliskan, banyak manusia yang ngaku kenal Tuhan, tapi tidak dikenal sama Tuhan. Ini problema, ini permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan lebih spesifik lagi adalah ini masalah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ini masalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mengaku kenal Tuhan Yesus, tetapi sayangnya Tuhan tidak kenal dia. Kita akan lihat lebih lanjut nanti. Kita akan mulai dulu dengan tanda orang yang mengenal Tuhan dan yang dikenal Tuhan. Ya, kita akan lihat tanda orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal dan dikenal Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Dia akan melakukan perintah Tuhan. Dan melakukannya itu dengan setia sebagai wujud pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Sederhana. Tanda orang yang mengenal dan dikenal Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Orang yang sedia melakukan perintah Tuhan dengan setia sebagai wujud pengenalan dan kasih kepada Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Dan 1 Yohanes pasal 2 tuliskan itu sebagai tanda bahwa kita mengenal Tuhan. Pada waktu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan di 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga katakan, orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Nah, ini tidak perlu penjelasan yang dalam-dalam karena kalimat-kalimat ini kalimat yang mudah dicerna. Kalimat yang mudah dipahami. Tanda yang pertama orang yang mengenal dan dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan perintahnya. Melakukan dengan setia sebagai wujud pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Salah satu perintah atau dua hukum utama dan yang terutama dan utama. Kan salah satunya yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, pada waktu orang percaya tersebut mengasihi Tuhan dengan melakukan hukum yang terutama itu, maka ini sebagai tanda dia mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, tanda orang yang mengenal Tuhan dan yang dikenal Tuhan adalah yang kedua, hidupnya bebas dari kekhawatiran. Hidupnya bebas dari kekhawatiran.
Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Sebab apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Orang yang mengenal dan dikenal Tuhan, dia tidak khawatir dengan apa yang mau dipakai, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Sebab tahu Tuhan yang dia kenal dan mengenalnya adalah Tuhan yang sanggup menyediakan segalanya. Itu sebabnya salah satu tanda orang yang mengenal dan dikenal Tuhan, dia bebas dari rasa khawatir. Tidak ada kekhawatiran ketika menjalani kehidupan karena tahu Bapaknya, Bapa yang luar biasa. Bapa mengerti hal-hal tersebut dibutuhkan oleh manusia selama dia hidup dalam dunia. Itu sebab saya katakan manusia diciptakan di hari terakhir sesudah Tuhan menyediakan semuanya. Sesudah Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan buat terang dan gelap dipisahkan. Tuhan buat bintang-bintang, matahari, bulan sebagai benda-benda penerang. Tuhan ciptakan, memisahkan daratan dan lautan. Tuhan pisahkan itu semua, cakrawala, air yang di atas, air yang di bawah. Tuhan ciptakan burung-burung, Tuhan ciptakan ikan-ikan, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Ready semuanya. Tuhan membentuk manusia, menghembusi dengan nafasnya, meletakkan di taman yang dia ciptakan disebut Taman Eden. Kemudian dia tinggal katakan, untuk manusia itu mengelola, berkuasalah, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ready sudah, siap. Coba pada waktu manusia diciptakan kalau di hari pertama. Kan Kejadian katakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian jadilah manusia di sana. Padahal itu masih dikatakan bumi belum berbentuk dan gelap gulita menyelimuti samudera raya. Belum siap. Manusia nanti bisa, gimana hidupnya Tuhan ini? Kok enggak ada daratan, enggak ada penerangan sama sekali. Tapi Tuhan sudah siapkan semua, selesai baru Tuhan buat manusia. Semua ready, semua siap, Tuhan taruh manusia. Supaya manusia enggak khawatir, supaya manusia tidak khawatir dengan apa yang mau dimakan. Apa yang mau diminum. Apa yang mau dipakai, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha membuat penutup untuk dirinya sendiri. Tuhan, enggak, jangan pakai itu. Kasih kulit binatang. Ya baik sebagai simbol korban darah Yesus nantinya, tapi juga Tuhan sediakan yang lebih baik daripada sekedar daun yang dia pakai. Karena daun itu lama-lama kering dan hancur, kulit binatang lebih bertahan lebih lama. Terus sampai kepada zaman ini, pekerjaan Tuhan belum selesai, dia mengatur sedemikian rupa kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan di minggu lalu tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua ada dalam rencana Tuhan. Di setiap kurun waktu yang kita jalani ada rancangan Tuhan. Sebab saat kita kenal dan dikenal oleh Tuhan, Tuhan akan menyediakan apapun yang kita perlukan. Dan keperluan itu bukan keinginan ya. Bukan keinginan, jangan salah, bukan keinginan tapi keperluan kita. Ada seringkali kita mengejar keinginan kita, bukan keperluan kita. Tetapi ini apa yang
kamu perlukan, semuanya itu Bapa di surga tahu. Dia akan sediakan. Sehingga tanda orang yang mengenal dan dikenal Tuhan, hidupnya bebas dari kekhawatiran. Tadi saya katakan, idealnya manusia itu dikenal dan mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak dikenal Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tandanya orang yang mengenal Tuhan tapi tidak dikenal Tuhan itu apa? Yang pertama tandanya adalah orang tersebut hidup dalam kejahatan. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16 tuliskan. Mereka mengaku mengenal Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tanda orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak dikenal oleh Tuhan adalah hidup di dalam kejahatan. Mengakunya kenal Tuhan. Mengakunya tahu Tuhan. Bahkan dalam kitab Matius Tuhan katakan mereka berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kan di ayat itu dikatakan seterusnya Tuhan katakan aku tidak mengenal kamu. Tuhan aku sudah buat banyak mujizat, aku sudah menyembuhkan dengan namamu, aku mengusir roh jahat dengan namamu. Tapi Tuhan katakan aku enggak kenal kamu. Ini yang terjadi banyak pada orang-orang percaya. Kejahatan terjadi di dalam dirinya. Kejahatan yang berasal dari perbuatan mereka. Di mana perbuatan itu menjadi penyangkalan terhadap pengenalannya kepada Tuhan. Tanda orang yang mengaku mengenal tetapi tidak dikenal Tuhan adalah membuat hidupnya tetap ada di dalam kejahatan. Bagi Tuhan dosa adalah dosa. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Dosa tetaplah dosa. Kejahatan tetaplah kejahatan. Dan upah dosa, kitab Roma katakan adalah maut. Firman Tuhan tidak menuliskan upah dosa kecil atau upah dosa besar, tapi tetap dituliskan satu saja, upah dosa. Mau besar mau kecil adalah maut. Sudah dapat pengampunan, tetapi terus hidup di dalam dosa, maka bisa dipertanyakan pertobatannya. Rasul Paulus katakan, akankah kita terus hidup di dalam dosa? Kasih karunia itu begitu besar. Pengampunan yang Tuhan kerjakan itu begitu luar biasa. Tetapi apakah dengan demikian kita akan terus bertekun dalam dosa? Tentu tidak. Sebab kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita mau hidup lagi dalam dosa?
Kita sudah diajar untuk mengerti, mengenal Tuhan. Supaya kita tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga dikenal oleh Tuhan. Maka benar-benar harus hidup dalam hidup yang baik. Hidup yang kudus, hidup yang suci. Kemudian yang kedua, orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak dikenal Tuhan itu orang yang mengikut Tuhan dengan asal-asalan. Matius 25 ayat 8 sampai 13. Saya tidak tuliskan di sana Pak Wito. Mungkin bisa di-convert buka di isi worship ya, karena panjang sekali ayat itu. Matius 25 ayat 8 sampai 13. Perikop itu bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada 10 orang, dibagi menjadi 2. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang satu bijaksana, yang kelompok satu bijaksana 5 orang, yang kelompok yang lain yang 5 orang juga adalah gadis yang bodoh. Mulai yang ke-8 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Kalau kita renungkan baik-baik, 10 gadis ini sama-sama tahu akan ada mempelai yang datang. Akan ada mempelai laki-laki yang datang. 10 gadis ini sama-sama menunggu. 10 gadis sama-sama menantikan waktu kedatangan mempelai laki-laki. Tapi yang membedakan adalah kelompok 1, 5 orang gadis yang bijaksana, ini gadis yang penuh dengan persiapan. Gadis yang tidak asal menunggu, gadis-gadis yang tidak asal menantikan. Kelompok yang 1, yang terdiri dari 5 orang adalah gadis-gadis yang asal-asalan. Asal tahu ada mempelai mau datang, ya pokoknya persiapannya asal-asalan sajalah. Padahal tidak tahu kapan mempelai itu datang. Nah, kisah itu dikatakan mereka sudah menunggu tapi begitu lama. Mempelai laki-laki enggak datang-datang. Ayat 5 bilang, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka. Dan semua tertidur. Waktu tengah malam tiba-tiba terdengar orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Semua bangun, 10 gadis itu bangun. Yang punya persiapan, dia tenang aja. Pelita mau mati, dia tambahkan minyaknya, selesai. Yang enggak punya persiapan, pelitanya mau mati, minta kepada kelompok gadis-gadis yang punya minyak ini. Tetapi
5 gadis bijaksana ini nggak bisa memberi. Ya. Wah, medit sekali berarti ya. Bukan begitu. Karena ini merupakan penggambaran yang disampaikan oleh Yesus bagaimana kesiapan secara pribadi masing-masing gadis-gadis yang menunggu kedatangan mempelai tersebut. Ya, secara tidak langsung mau dikatakan bahwa kalau bicara tentang keselamatan, tentang kerajaan sorga, masuk sorga, diselamatkan, itu nggak bisa nunut, nggak bisa geret orang lain. Wes aku asal-asal saja, yang penting anakku atau orang tuaku atau saudaraku atau suamiku atau istriku yang setia nanti aku ikut. Nggak bisa. Semua masing-masing kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita sendiri. 5 gadis yang bodoh ini asal-asalan ikut Tuhan. Dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak serius ikut Tuhan. Ya tahu mempelai itu akan datang. Tahu mempelai itu akan segera datang, tapi kok lama ya. Yes, pokoknya ikut aja lah. Ini yang sangat bahaya. Banyak orang percaya yang terlena dengan keadaan yang begitu lama kok Tuhan nggak datang-datang, tetapi ini waktu sudah hari-hari yang sangat terakhir. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan serius. Kita harus persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang-orang yang asal-asalan ikut Tuhan. Begitu nanti waktunya, Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu selain Tuhan sendiri. Tapi dia bisa datang dengan tiba-tiba. Ya kan? Orang yang cuma sekedar mengenal tapi tidak dikenal, tidak ada persiapan. Wah, sepenting saya jadi orang Kristen, saya yang penting jadi orang percaya, saya yang penting sudah percaya Yesus. Kan kalau sudah percaya Yesus kan selamat. Nah, ini banyak orang yang salah dengan pemahaman yang dipotong sampai di situ. Percaya kepada Yesus saja memberikan janji keselamatan, tetapi tidak berhenti di situ. Sesudah kita percaya kepada Yesus, ada tindakan-tindakan iman yang harus dilakukan. Karena kita masih hidup dalam waktu yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Kecuali kalau sudah nggak ada lagi waktu, seperti penjahat yang di sebelah Yesus. Pada waktu itu juga Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama dengan di Firdaus. Karena dia nggak udah punya kesempatan lagi. Ya kan? Tetapi setelah percaya kepada Yesus, ada tindakan yang harus dilakukan. Ada bukti dari kepercayaan yang harus dikerjakan. Ya, kita sudah bahas panjang lebar itu di kitab Yakobus. Iman dan perbuatan. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Ada banyak orang yang sekedar kenal Tuhan tapi akhirnya dia nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena pengiringannya kepada Tuhan mengikut Tuhan dengan asal-asalan. Apakah Yohanes 10:14 tadi sudah ideal tergenapi dalam kehidupan kita? Kita tidak hanya mengenal Tuhan, tapi Tuhan sudah mengenal kita. Dengan tanda-tanda yang saya kasih tadi, 2 saja tadi. Masih ada banyak sebetulnya, cuma saya mau simpulkan di 2 situ saja. Ya. Hidup melakukan perintah Tuhan dan hidupnya bebas dari kekhawatiran. Ataukah kita seperti gadis-gadis yang bodoh tadi?
hidup asal-asalan mengiring Tuhan. Bahkan kita masih hidup dalam kejahatan seperti dalam kitab Titus tadi. Saya nggak akan menghakimi saudara, tapi saudara sendiri yang menjadi hakim untuk diri saudara sendiri. Introspeksi diri, apakah Yohanes 10 itu sudah berlaku buat kita, buat saya. Tuhan yang aku kenal, sudahkah dia juga mengenal aku? Sebab Tuhan katakan, aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, itu dari sisi Tuhan, Tuhan bilang begitu. Kalau saya buat dari sisi domba-domba, dari anak-anak Tuhan, maka aku dikenal domba-domba. Dan domba-domba, ya, aku dikenal Tuhan, aku dikenal gembala. Dan aku mengenal gembala. Gembala agung kita, Yesus Kristus. Saudara, ini saya mau tutup dengan satu ayat di 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Ayat ini katakan, tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada Pak Wito di PowerPoint yang bagian terakhir. Nah, dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan meterainya adalah Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah tinggalkan kejahatan. Artinya kita tidak hanya mengaku mengenal Tuhan, tapi kita juga harus dikenal Tuhan. Tuhan mengenal kita pada waktu kita meninggalkan kejahatan, tidak lagi hidup dalam dosa, dan kita iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu yang Tuhan sediakan sudah tidak lama lagi, kita sudah di penghujung dari akhir zaman. Maka persiapkanlah hidup kita dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, kita hidupi kehidupan kita dengan baik, sehingga kita tidak hanya mengenal Tuhan, tapi kita juga dikenal oleh Tuhan. Kita tidak hanya mengerti tentang Tuhan, tetapi kita juga diterima oleh Tuhan. Ya. Kalau garis-garis tadi, setelah dia berupaya untuk mengisi, membeli pengertian, membeli minyak, membeli sesuatu yang dia butuhkan untuk pengenalan atau menyongsong mempelai, sudah terlambat. Dan akhirnya dikatakan, aku tidak kenal kamu. Maka Yesus katakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tuhan sungguh kenal siapa kepunyaannya. Yang dikenal oleh Tuhan adalah mereka yang mengikuti atau melakukan perintahnya dengan setia sebagai wujud pengenalannya kepada Tuhan dan kasihnya kepada Tuhan. Yang membuat orang tersebut tidak khawatir dalam hidupnya sebab tahu, mengenal dengan betul Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan juga mengenal dia dengan betul. Apa yang dibutuhkan itu yang Tuhan sediakan. Jadi mari kita mengenal Tuhan dan buat diri kita dikenal pula oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua.